Pemirsa, arus mudik tahun ini disebut-sebut mengalami penurunan jumlah pemudik sebesar 24% dibandingkan tahun lalu. Penurunan jumlah pemudik tahun ini diduga karena faktor ekonomi. Isu PHK menjadi salah satunya yang menjadi penyebab orang tidak mengeluarkan biaya untuk mudik. Untuk membahasnya bagaimana situasi ekonomi pasca Lebaran dan apakah memang ada gelombang urbanisasi di tengah kondisi ekonomi yang tidak pasti saat ini. Kami akan membahasnya bersama Direktur Selyos, ada Bima Yudhistira. Mas Bima, selamat siang. Selamat siang. Ya, Mas, dengan kondisi ekonomi saat ini, apakah memang ada kecenderungan orang akan bertahan di kampung saja atau akan memilih kota-kota besar untuk sebagai tempat pencarian mata atau juga pekerjaan baru di kota, Mas? Ya, justru kecenderungannya arus mudik menurun, betul. Tapi yang perlu diperlihatkan di sini adalah kecenderungan masyarakat ataupun pencari kerja di daerah-daerah, di pedesaan, itu justru akan memburu lapangan kerja di kota-kota besar, terutama di Jabodetabek. Jadi mungkin tidak akan terlihat langsung pada arus balik, tapi sepanjang tahun 2025 perkiraannya arus urbanisasi ini akan lebih tinggi daripada 2024. Salah satu alasannya karena ada pelemahan ekonomi di daerah-daerah penghasil komoditas, ini terutama daerah-daerah Sumatera, kemudian Sulawesi dan Kalimantan. Jadi sektor sawit, sektor batu bara, tambang, nikel termasuk, itu kecenderungannya ada penurunan harga. Selain itu ada efisiensi belanja pemerintah yang terkena dampak adalah daerah-daerah yang biasa dijadikan basis perhotelan, akomodasi, Bali, Nusa Tenggara Barat. Itu kurang begitu bagus ya, karena adanya penghematan belanja pusat dan daerah. Jadi ada kecenderungan memang jumlah pengangguran yang meningkat, ditambah dengan angkatan kerja baru, itu akan berburu, akan hijrah di kota-kota besar, dan itu memang harus diantisipasi. Oke, apakah dengan banyaknya orang yang seperti Mas katakan nanti akhirnya pindah mencari kerja ke kota-kota besar ya, ini justru akan merubah struktur tenaga kerja yang ada di kota-kota besar begitu Mas? Tapi jangan dijawab dulu Mas, ditahan dulu. Kita akan lanjutkan usai jeda dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, masih bersama kami, pemirsa, Direktur dari Selyos, Bima Yudhistira. Kami membahas berkenaan dengan apakah memang ada tren urbanisasi, pergerakan masyarakat setelah Lebaran ini. Mas, kalau tadi Mas sempat katakan bahwa dengan kondisi ekonomi saat ini kecenderungan orang akan cari kerja justru ke kota-kota besar begitu ya Mas. Apakah ini akan merubah struktur tenaga kerja di kota-kota besar Mas? Justru kota-kota besar jadi sulit nanti cari kerja? Sebenarnya begini, sebenarnya yang terjadi itu adalah tetap ada lapangan kerja atau lowongan kerja baru di kota-kota besar, misalnya di Jabodetabek. Tapi kecenderungannya dia akan memilih karyawan sangat selektif. Gaji mungkin oke, standar upah minimum sebagian besar. Tunjangan, bonusnya itu akan dikurangi. Jadi berbeda dengan karyawan yang sudah ada. Selain itu juga job desk-nya makin banyak. Jadi tuntutan kerjanya akan semakin kompleks. Sementara yang mungkin skillnya kurang begitu matching dengan kualifikasi pekerjaan formal, industri, bank gitu ya di kota-kota besar, mereka akan bergeser ke pinggiran-pinggiran kota, contohnya ke Bekasi, Tangerang, Bogor, yang akan terjadi adalah booming dari sektor informal. Nah sekarang kan sektor informalnya saja sudah 58% dari total angkatan kerja ya, atau penduduk bekerja. Jadi ini situasinya memang ke depan informalisasi akan meningkat, gig ekonomi juga akan meningkat, artinya yang kerja menjadi ojol, menjadi kurir, itu diperkirakan menjadi salah satu opsi pekerjaan bagi masyarakat yang kualifikasi pendidikannya itu belum terlalu matching dengan yang ada di kota-kota besar. Nah itu yang diperkirakan. Jadi kita akan melihat terjadinya informalisasi plus tekanan kerja bagi angkatan kerja baru. Dan yang harus dipikirkan juga adalah bagaimana korban-korban PHK. Karena basis-basis industri dari mulai Banten, Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah, yang beberapa tahun terakhir itu mengalami gelombang PHK, mereka juga berburu nih pekerjaan-pekerjaan lainnya. Apakah masih masuk lagi ke industri formal yang baru dibuka, atau mereka terpaksa tetap tinggal di kota-kota besar, menolak pulang kampung, tapi mereka akan membuka warung, membuka jasa cuci baju, atau pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya masuk kategori informal tadi. Oke, Mas, dengan kondisi kayak gini, apa yang bisa dilakukan oleh Pemda dan juga pusat, Mas, berkenaan dengan kalau semuanya akhirnya pindah mencari kerja ke kota-kota besar, daerahnya justru jadi sepi atau juga tidak terjadi kegiatan ekonomi di sana atau berkurang kegiatan ekonominya?
Ya, ini kita terus merekomendasikan pemerintah ini agar melihat efisiensi belanja karena implikasinya cukup luas ke teman-teman kita yang sedang mencari kerja di daerah. Terutama ketika APBD-nya sudah sempit ditambah pengurangan transfer daerah, pengadaan barang, akomodasi, kemudian restoran itu juga terdampak turun rekrutmen tenaga kerjanya. Jadi yang pertama kali harus dilakukan pemerintah, cek dulu efisiensi belanjanya sudah dilakukan secara proporsional atau justru sekarang nih, karena global kurang begitu bagus, domestiknya juga permintaan sedang lesu, maka dorongan dari stimulus belanja pemerintah sebenarnya sekarang sangat dibutuhkan untuk menciptakan Oke. lapangan kerja di daerah tadi. Selanjutnya juga program-program seperti misalnya hilirisasi sektor pertanian itu kan bagus nih. Tapi bagaimana caranya agar ini memang betul-betul bisa menggerakkan UMKM, menggerakkan petani, anak-anak muda lagi masuk ke sektor pertanian, perikanannya juga produk nilai tambahnya semakin banyak. Itu yang membuat masyarakat akhirnya berpikir ulang untuk mencari pekerjaan di kota-kota besar. Hilirisasi tambang itu juga harus dikelola dengan betul-betul bagus. Ada domestik manufaktur ataupun rantai pasok domestik. Misalnya kalau serius mau bikin baterai kendaraan listrik, ya disiapkan pendidikannya, disiapkan Oke. lapangan kerjanya, investasi di sana. Jadi di daerah-daerah yang sekarang mengalami komoditi fall ya ataupun harga komoditasnya sedang rendah, pertambangan perkebunan itu segera dilakukan penyelamatan sehingga tidak berburu pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya informal juga di kota-kota besar. Oke, oke. Mas Bima, jadi kalau misal kita melihat Mas dengan kondisi ekonomi sekarang, ada tekanan juga dari luar begitu ya, dampak dari Trump. Dekat-dekat ini, jadi sektor atau bisnis apa yang sebenarnya mungkin masih bertahan dengan baik, Mas? Ya, jadi tadi bicara soal tekanan global, misalnya tarif dari Trump. Itu kalau dibaca pelan-pelan di dalam keterangannya pemerintah Amerika, sebenarnya ada beberapa yang bisa bebas dari tarif. Salah satunya adalah emas batangan. Jadi kan Indonesia sedang mendorong smelter tembaga, smelter emas yang Oke. baru Bang Mas diresmikan. ya. Hmm. Ini harapannya bisa mendorong ekspor ke Amerika yang tidak dikenakan tarif resiprokal. Jadi masih ada celah. Kemudian hilirisasi produk dari tembaga itu bebas dari tarif 32%-nya Amerika. Selain itu ada produk hilirisasi dari nikel. Itu juga tidak mendapatkan tarif yang cukup tinggi ke Amerika. Artinya dari segi ekspor ada banyak yang bisa dilakukan. Kemudian dari dalam negerinya sendiri, kalau industri padat karya, tekstil, baju, pakaian jadi, alas kaki ini terhantam oleh adanya tarif yang cukup tinggi ke Amerika, bisa nggak dilakukan shifting atau pergeseran ke pasar domestik, asalkan catatannya satu, segera melakukan revisi aturan yang memperbolehkan impor terlalu besar, sehingga pasar domestiknya memang bisa dijaga dari Oke. serbuan barang-barang impor dan industri padat karyanya bisa bertahan dengan pasar domestik yang masih sangat prospek dan besar ini di Indonesia. Baik, baik. Mas Bima, terima kasih Mas atas perspektifnya di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini juga bisa menjadi pengingat kita semua. Dan mudah-mudahan kita berharap ya ekonomi kita terus meningkat begitu ya. Mas Bima, sekali lagi terima kasih Mas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.